Sekarang ini saya mau minta tolong kepada pemerintah, Bapak Kapolri yang paling tinggi dari kepolisian dengan Bapak Presiden, sehingga dapat mendengar permohonan saya sebagai ibu dari almarhumah yang meninggal secara tidak wajar, malpraktek dari dokter. Jadi saya mau memohon kasus ini waktu itu sudah dihentikan di Polda Manado. Dan saya sampai sekarang tidak tahu siapa yang hentikan. Dan alasan semua saya tidak tahu. Jadi kami kasihan orang lemah. Jadi kami mau memohon untuk uluran tangan dari Bapak Kapolda dan Bapak Presiden untuk dapat membuka kasus kami. Karena kami mohon untuk kebenaran dan bukti sehingga dokter ini harus tahu bahwa kesalahan besar yang dia sudah lakukan. Dan ada aparat pemerintah kota yang suruh saya menghentikan langsung ini pengurusan anak saya meninggal. Jadi saya sakit hati. Kenapa ini seperti ada kerjasama pemerintah, semua di sini menyuruh untuk menghentikan. Jadi almarhum sekarang meninggalkan 4 anak. Sekarang sudah sekolah semua. Yang paling tua sudah kelas 4. Yang paling kecil kelas 1. Jadi 1, 2, 3, 4 dorang pe sekolah. Ini anak-anak. Yang menanggung untuk biaya mereka hidup sampai sekarang ini adalah saya sebagai omah mereka. Jadi ibu dari almarhum. Pada waktu itu Haber menyerahkan pada Ibu Lisa, asisten dari HBL, Ibu Hillary, yang kami hormati. Jadi setelah serahkan ke Ibu Lisa, proses berjalan. Ibu Lisa sudah minta berkas-berkas. Tetapi akhirnya ada satu dan lain hal, Ibu Lisa serahkan ke Ibu Ratna. Ibu Ratna habis itu memanggil kita untuk bertemu dengan pengacara pertama. Pengacara pertama itu namanya Ibu Yunike. Ibu Yunike urus panggil kita di Manado pertama kali, 2 kali, proses lah. Dia jalankan. Tetapi akhirnya setelah itu dihentikan. Menurut Ibu Yunike yang pengacara dihentikan. Nah, setelah dari itu dia hentikan. Kemudian berapa bulan kemudian belum ada berita. Itu kan 2022. Sampai sekarang tidak ada berita. Di bulan nanti Januari itu kirim lagi pengacara datang di rumah kita ini. Kemudian pada waktu itu saya sudah insiden, ada kecelakaan, kaki patah. Jadi kita bilang bagaimana lagi ini dang, so cukup lama. Nah, jadi dia termasuk urusan dari Ibu Heri dari dari Mei sampai ini semua 1 tahun belum dang selesai. Kemudian dia kirim pengacara cuma 1 kali datang, so tidak pernah datang. Sampai di situ. Waktu pertama pengurusan LBH, HBL menjadi pemantau. Dia bilang dia kawali kita punya proses hukum. Setelah itu dia yang kirim WA. Jadi dorang mau tangani. Sementara itu pas dia tangani, dari Polda bilang bagus kalau ada pengawalan dari HBL. Kemudian setelah sudah dihentikan, kita jawab ke HBL bahwa dari Polda sudah hentikan pidana. Kan diurus secara pidana. Setelah itu HBL memanggil di bulan Mei 2022. Dia memanggil kita untuk bertemu di Mantos dan dia terima penuh itu kita berkas dan dia berjanji dia yang mengurus ini semua. Dan ibu tidak perlu khawatir karena ini hal sudah melakukan peranan perempuan dang.
sudah meninggal, ibu pe anak. Jadi yang melanjutkan adalah kita. Kita pegang sepenuhnya dengan ada kuasa hukum. Jadi dia berjanji begitu. Dia yang mau mengurus secara perdata. Sama kasus ini yang menangani kasus kami adalah kuasa hukum Sandi Nayoan yang dari Jakarta awal. Kemudian dilanjutkan LBH melanjutkan. Tetapi akhirnya sampai di Polda. Dari LBH lanjut ke Polda. Sampai di Polda, di BAP semua diperiksa dokter-dokter dari 3 rumah sakit. Karena anak saya dirujuk di Siloam dan Malalayang. Setelah di Polda, setelah dorang periksa itu dokter-dokter, sudah kasih ketemu dengan orang, sekarang dorang kasih surat sudah dihentikan. Tapi alasannya kami tidak tahu. Kesalahan dokter tidak mendiagnosa yang teliti. Karena dia hanya USG. Dan kalau kemarin itu dokter mengatakan bahwa dia coba kata antibiotik. Jadi awal yang terima dokter bedah. Tapi akhirnya kata setelah di dalam kamar operasi sudah ada dokter kandungan. Jadi dorang tidak memberitahukan semuanya. Jadi 1 bulan dorang 3 kali operasi. Tetapi kenapa dorang sekarang bilang bahwa tidak ada alat yang lengkap. Jadi dorang terlambat merujuk. Dia mati ya karena yang torang bilang sekarang malpraktek di rumah sakit. Operasi 3 kali. DP pendek cerita dia salah diagnose. Bilang usus. Jadi rumah sakit operasi di usus. Kemudian akhirnya terakhir ketahuan kista. Marso membusuk perutnya. Jadi DP karena perutnya membusuk. Jadi ususnya sudah putus-putus dan sudah menjalar ke seluruh tubuh dari torang pe anak Agita. Tanggal dia pe kematian 5 Oktober 2021. 7 bulan yang tongkatnya. Badiri dengan Oma Ebi. Kenapa yang dia cucu pegang? Ini angka dulu, tunggu. Jangan lupa mah. Sejak video. Mau foto. Mau taruh di itu. Iya. Mama Si pegang. Cerita. Kisah sampai kentok begini belum kelar tuh perkara. Gimana le? Kasih tuh apa le? Apa jarang ini lancar kali. Mana tuh ini mau bahas chat. Itu le. Ya jadi pasian dulu. Jadi diakon so ketua apa tuh di gereja dia dapat pakai baju putih kong dapat pakai dasi kong dia taruh di pada caption. Dapat ingat dulu mata semak bakrome. Kalau ada yang orang yang dulu. Oh iya. Apa? Semak bakrome. Selama tak komen. Wah. Yang anu tuh besek-besek. Pap. Barang-barang. People jangan ribut, Pak. Ulang. 1, 2, 3. Sekarang Kembar DP anak-anak. 1, 2, 3. Karena bertiga. Angkat kok. Mesti minum.